Awancan ya. Di video kali ini aku akan bikin pick a card lagi ya. Temanya tentang spiritual, judulnya adalah pesan dari spirit guide kamu ya, khusus untuk kamu yang udah dikasih tugas hidup ya, untuk kamu yang udah tahu tugas hidupmu apa dan saat ini sudah mulai menjalaninya. Nanti di setiap kartu akan aku jelaskan tugas hidupnya seperti apa dan gimana gitu ya, di tiap kartunya ya, di tiga-tiganya gitu. Ini aku nggak mau terlalu panjang gitu ya. Dan oh ya, ini info sedikit aja ya, ini aku lagi di Jogja. Temen-temen yang di deket-deket sini ayo main ke sini ya ke tempatku, kita ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing banyak hal lah ya. Kalau yang mau konsul langsung juga bisa, malah lebih menyenangkan ya daripada lewat telepon. Mumpung domisiliku di Jogja ya, agak mudah untuk diakses daripada kemarin kan agak jauh dari banyak, agak pelosok ya tempatku kemarin. Oke, langsung aja. Di sini ada 3 pile, kamu pilih aja ya berdasarkan intuisi kalian. Aku bikin ini langsung ya, cepet-cepet. Iya, bukan cepet-cepet, kayak dorongannya itu aku pengen bikin ini. Dan apa namanya, ada yang request ingin dibuatkan pick a card tentang pesan spirit guide, kaitannya dengan ya akhir tahun ini gitu ya. Tapi karena biar ini bisa timeless gitu, aku bikinnya timeless aja. Jadi nanti juga menyangkut akhir tahun ini, terus mungkin beberapa bulan ke depan ya. Jadi kalau kamu nontonnya langsung kan berarti masuk ya pesannya yang di akhir tahun ini. Oke, gitu aja. Di sini ada 3 pilihan, langsung dipilih aja. Aku nanti menuju ke pile yang pertama. Bye bye. Satu, kita lihat apa pesan dari spirit guide kamu ya. Mungkin gimana ya, kan saat ini kamu lagi udah mulai menjalani tugas ya tugas hidup. Nanti aku jelaskan satu-satu setelah aku buka, aku tata dulu ya kartunya ya. Di sini ada 7 of Pentacles, 5 of Pentacles, 2 of Pentacles. Oke. Pentacles semua ya. Ini di kartu yang satunya ada. Oke, pantas ya kenapa spirit guide-mu pengen ngasih pesan, karena ya begini, 10 of Wands, the Devil, Queen of Wands ya. Ini khusus buat kamu yang udah mulai tahu dan menjalani tugas hidup. Tadi aku udah bilang ya, tugas hidup ini akan muncul setelah kamu selesai menjalani spiritual awakening. Jadi otomatis kamu akan melanjutkan tugas hidupmu. Sebentar. Oke, tadi aku pause ya, ada gangguan sebentar ya. Aku lanjutkan ya. Tugas hidup di sini adalah kamu yang udah menjalani atau kamu yang udah menyelesaikan spiritual awakening ya. Mungkin di video-video yang sebelumnya kamu lihat aja di playlistku tentang spiritual, nanti kamu lihat semua di situ akan ada banyak hal tentang video-video spiritual. Aku rekomendasikan kalau kamu baru pertama kali ketemu channel ini, kamu tonton yang ada di playlist spiritual, biar kamu tahu gitu ya, kayak gimana, karena videonya itu nyambung ya, kayak berseri gitu. Jadi memang tak buat seperti itu karena ya ada tujuannya ya. Ini salah satu ya, bukan ini ya, maksudnya bocoran sedikit, cuman kan nggak boleh diceritain terlalu terlalu detail. Sebenarnya aku juga udah sama ya kayak kamu, udah tahu gitu ya tugas hidupku apa, dan saat ini sedang menjalani gitu ya. Dan untuk kamu yang pilih pile 1, kondisinya ini baru banget ya, kamu baru banget dapat tugas hidup, dan
otomatis orang yang baru dapat tugas hidup itu ya fasenya hampir mirip seperti saat spiritual awakening ya, kaget ya, merasa surprise. Dan kayak seakan-akan di awal-awal di sini kan ada Seven of Pentacles ya, ini kondisi kamu gitu. Seven of Pentacles, kamu seakan-akan kayak dikasih tugas hidup pertama, yang kamu pikirkan tuh gimana, aku kok rasanya kayak aku nggak mampu ya, kok rasanya kayak kemampuanku tuh nggak selaras ya sama tugasnya gitu. Kamu belum menjalani udah bahasa Jawa nih awang-awangan ya, kayak udah aduh bisa nggak ya gitu loh. Dan di sini juga ada Five of Pentacles, sama kamu ngerasa bahwa sebenarnya ya aku mampu nggak sih melakukan ini, bener nggak sih kalau aku dapat tugas hidup ini gitu, apa aku halu gitu. Dan otomatis tugas hidup ini disampaikan oleh spirit guide-mu, bukan hanya melalui mimpi ya atau melalui suara sangat jelas, tapi sesimpel seperti ada kayak dorongan yang sangat kuat dari dalam hatimu untuk melakukan sesuatu. Itu adalah tanda pertama kamu mendapatkan tugas hidup. Meskipun mungkin awalnya kamu nggak ngerti, nggak paham ini apa, tapi pasti rasanya kalau kamu udah dapet ini ya, kayak seakan-akan pokoknya aku harus melakukan ini gitu. Kalau pada saat itu kamu enggak lah, kamu abaikan gitu ya, dia akan muncul lagi, kamu harus ke sana gitu ya. Rasanya tuh di hati yang terdalam gitu loh. Dan itu nggak bisa kamu ya, kalau kamu nggak segera melakukannya, maka yang terjadi kamu akan gelisah. Di sini ada Two of Pentacles ya, jelas kamu kayak seakan-akan itu tadi, ini bener nggak gitu, jangan-jangan salah, jangan-jangan ini cuman halu, padahal sebenarnya bener ya, sebenarnya ini bener. Nah terus kartu di bawahnya ada Ten of Wands, The Devil, Queen of Wands ya. Ini gimana maksudnya, kenapa kamu ngerasa seperti ini, karena secara kebetulan kondisi kehidupan kamu di luar dari ini ya, di luar dari tugas-tugas ini, kehidupan duniawi kamu itu saat ini kamu lagi sibuk-sibuknya, kamu lagi punya banyak tugas lain, contoh pekerjaan yang menumpuk ini. Terutama kalau kamu nonton ini segera setelah aku upload ya, jadi akhir tahun gitu kan, banyak kerjaan kan akhir tahun, jadi kamu kayak keberatan tugasmu sendiri, tugas yang duniawi ya. Kamu juga mungkin punya tanggungan tugas orang lain, mungkin kamu bantu adikmu atau gimana, pokoknya beban hidupmu tuh nggak hanya dari satu hal aja, nggak hanya dari satu aspek aja gitu ya. Dan secara relationship juga kamu ini lagi amburadul gitu ya, The Devil. Aku ngerasa di sini ini adalah aspek relationship kamu lagi amburadulnya tuh gimana ya, kayak kamu terombang-ambing gitu loh di dalam suatu, entah ini kamu punya hubungan atau mungkin kamu punya banyak hubungan, tapi kamu kondisinya tuh lagi bener-bener nggak tahu aku harus gimana gitu ya. Dan kamu juga kayak seakan-akan aku nggak paham ya di hubungan ini, aku gimana, aku harus seperti apa, dan kamu kayak nggak mengenal dia, dan kamu kayak kehilangan jati dirimu gitu. The Devil-nya di sini mengatakan seperti itu. Dan ada Queen of Wands. Sebenarnya kamu punya gitu loh kemampuan untuk beradaptasi. Wands itu tuh semacam kalau karakter gitu ya, dia orang yang mudah beradaptasi karena ini Queen ya, jadi fleksibel, dan ketika ada sesuatu hal yang baru atau tantangan baru, seharusnya kamu siap dan seharusnya kamu it's okay, nggak masalah gitu loh. Biasanya kamu juga begitu, tapi kenapa kamu saat ini seperti ini gitu loh. Dan inilah yang mendorong kenapa spirit guide kamu ini ingin menyampaikan pesan, atau
paling enggak kamu tuh biar enggak keluar dari jalurmu gitu ya. Karena ketika nanti kamu keluar dari jalur, bukan tidak mungkin kamu terseret jauh ke dalam jurang dan kamu akan diseret ke fase spiritual awakening lagi, dan itu sangat gak enak ya. Kamu yang udah menjalani, kamu yang udah menyelesaikan, jelas karena kamu memilih kamu nonton ini ya, kemungkinan besar kamu udah selesai menjalani spiritual awakening dan kamu tahu kan rasanya kayak gimana spiritual awakening tuh. Kalau disuruh milih, aduh, nggak lagi untuk kedua kalinya ya, apalagi kalau pembelajaran hidupnya sama. Wah, itu sangat berat sekali, dan jangan gitu loh, kalau bisa kamu jangan muter-muter di satu tempat, itu rugi nanti kamu ya. Jadi di sini ada the beloved ya, ini masuk kepada pesan dari spirit guide kamu. Meskipun ini hanya satu kartu, aku memang sengaja bikin satu kartu atau ambil satu kartu, tapi ini maknanya dalam sekali. Spirit guide kamu ingin berpesan kepadamu bahwa the beloved, jadilah orang yang memiliki frekuensi cinta, jadilah orang yang menebarkan cinta dan kasih kepada semua orang. Nah, untuk bisa kamu menebarkan cinta kasih kepada semua orang, syarat utamanya adalah satu, kamu harus selesai dengan dirimu sendiri. Aku udah berkali-kali mengatakan hal ini di beberapa videoku yang tentang spiritual, tapi aku lupa di judulnya yang mana ya. Nanti kamu cek aja. Intinya, kalau kamu bisa menebarkan cinta, perasaan cinta kamu ke orang lain, otomatis dirimu sendiri harus full. Kalau dirimu sendiri itu belum full, kalau dirimu sendiri itu belum selesai gitu ya, kamu masih ada urusan-urusan yang, meskipun manusia itu kan nggak mungkin ya nggak ada urusan, pasti selalu ada urusan. Yang aku maksud di sini adalah saat kamu punya urusan, saat kamu punya masalah, saat kamu mendapatkan situasi apapun gitu ya, kamu udah menjalaninya itu dengan enjoy, santai, dan kamu tahu rahasia dari kehidupan ini seperti apa gitu. Ini yang aku maksud, kamu udah selesai dengan dirimu sendiri, dan saat ini kamu mungkin memang belum gitu. Makanya spirit guide kamu bilang ke kamu, gapailah atau naikkanlah frekuensimu ke frekuensi cinta. Caranya adalah satu, kamu perlu mengenali dirimu sendiri ya. Jangan kamu sangkal kamu udah menjalani, kamu udah menyelesaikan spiritual awakening, otomatis kamu pasti punya tugas hidup. Gak mungkin itu ya. Orang yang udah menjalani spiritual awakening pasti akan dapat tugas hidup. Nah, yang aku maksud tugas hidup di sini, ini ada kaitannya dengan light worker, dan aku udah pernah bilang light worker itu bukan sesuatu hal yang kayak di dunia fiksi ya, kayak bisa terbang terus nanti bawa tongkat menyebarkan celing gitu. Terus yang dilewati itu jadi yang dilewati itu jadi suci, jadi enggak kayak gitu. Itu kan di film ya kan, biar menarik aja kan, tapi sebenarnya di film itu kan ya keadaannya seperti itu, tapi didramatisir biar menyenangkan gitu ya kan, biar seperti kayak di dunia hayalan kan menyenangkan ya. Jadi begitu. Tapi sebenarnya kan basicnya di film-film itu ya mengambil cerita dari di kehidupan sehari-hari yang gitu ya. Sama ya seperti yang aku bilang spiritual awakening, yang aku bilang tugas hidup itu seperti apa. Contoh ketika kamu terpanggil, ini ada banyak sekali orang-orang yang sudah punya tugas hidupnya masing-masing, dan ini kamu sudah mendapatkannya gitu loh. Kamu sudah mendapatkannya, tapi kamu masih menyangkal, makanya terpaksa nih mau nggak mau nih spirit guide kamu ngasih tahu, karena biasanya spirit guide itu hanya datang di saat-saat yang genting ya, karena ini genting makanya beliau datang gitu dan menyampaikan pesan. Dan aku mengambil energi atau menarik energi lewat tarot ini karena apa? Biar kamu yakin, biar kamu oh iya ternyata memang bener ya yang aku alami, oh ternyata memang bener ya aku mendapatkan pesan itu gitu.
yang harus aku lakukan, oh ternyata aku harus melakukannya gitu ya. Ini untuk meyakinkan kamu, karena kamu sebenarnya udah tahu gitu ya. Kembali ke tujuan hidup tadi, tugas hidup tadi, bukan tujuan hidup ya, tugas hidup. Tujuan hidup ya hampir mirip lah ya, tapi agak beda. Nah, jadi seperti itu tugas hidup. Contoh, ada orang yang terpanggil ingin mengajari anak-anak yang tinggal di pedalaman. Nah, itu dia nggak semua orang kan pengen ke sana, apalagi di pedalaman loh. Kamu nggak bisa internetan ya kan, susah kan kalau mau cari sinyal di sana kan nggak bisa. Makan juga seadanya, kamu nggak bisa fashion, kamu nggak bisa pamer kan. Jadi kehidupannya seperti itu. Banyak ke apa ya, kalau di kehidupan perkotaan kan fasilitasnya lengkap, di sana minim sekali, tetapi ada orang yang mau melakukannya. Demi apa? Kalau kamu pikir di sana juga nggak dapat uang ya kan, uangnya cuman dikit. Apa sih sebenarnya yang dicari mereka? Ya karena mereka udah tahu bahwa itu adalah tugas hidup mereka. Itu adalah salah satu contoh. Ada juga salah satu dokter ya, kalian pasti kenal tapi aku nggak mau nyebut namanya nanti dikira apa ya, ya pokoknya gitulah ya. Dokter yang punya ini loh, kapal pengobatan yang di kapal itu loh, terus kemana-mana. Nah itu apa kalau nggak beliau ini punya tugas hidup, panggilan jiwanya. Nah panggilan jiwa yang disebut orang-orang itu ya tugas hidup itu tadi. Jelas dokter ini udah mengalami spiritual awakening yang mungkin beliau tidak ceritakan ke banyak orang ya, karena pengalaman seperti ini nih nggak bisa diceritakan ke sembarang orang gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Tingkatkanlah frekuensimu ke frekuensi cinta. Caranya, jadilah dirimu sendiri, kenalilah dirimu sendiri, dan selesaikanlah dirimu sendiri. Ketika kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri, otomatis dirimu full. Dan ketika kamu full, kamu bisa menebarkan cinta kasih ke semua orang. Kalau kamu udah masuk ke frekuensi cinta, keraguan-raguan itu nggak ada, merasa tidak mampu juga nggak ada ya kan, ngerasa berat itu juga nggak ada, ngerasa kurang, ngerasa nggak mampu, ngerasa kurang, ngerasa ya minder dan lain sebagainya, ngerasa banyak beban juga enggak ya, terombang ambing kebingungan ya juga nggak ada ya kan. Frekuensi cinta itu adalah frekuensi tertinggi gitu. Orang-orang yang udah terpanggil jiwanya, contoh Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama ya kan, Bunda Maria, atau kalau di Islam Rasulullah SAW, itu punya tugas hidup masing-masing. Itu yang aku sebut tadi yang level ekstrim ya. Beliau-beliau ini kalau di Jawa juga ada Kanjeng Sunan Kalijaga, atau mungkin Raja Brawijaya ya, Brawijaya V yang beliau melepaskan semua atribut kerajaannya, terus beliau bertapa. Itu juga ya, apa kalau nggak tugas hidup. Prabu Jayabaya juga ya, Ratu Jayabaya ya kan, ya semuanya itu punya tugas hidup masing-masing, dan kita harus mencarinya gitu. Dan biasanya orang yang didampingi spirit guide, yang kamu nanti tonton lah ya, wujud spirit guide ya, itu khusus untuk yang spirit guide-nya agak beda ya, yang di tingkatan atau level spirit guide-nya yang aku bilang ke dunia ke-6 dan 7 di atasnya gitu. Oke, seperti itu. Buat kamu yang pilih file 1, yakin terhadap dirimu sendiri, percayakan semua kepada Tuhan, kepada semesta, kepada universe, bahwa ketika kamu yakin, universe tidak akan membiarkanmu sendirian. Ingat itu ya. Oke, itu aja buat yang pilih file 1 ya. Terima kasih buat yang udah nyimak, yang baru pertama kali ketemu channel ini. Jika kalian suka dengan pembahasan yang seperti ini ya, makanan jiwa lah ya bahasanya, gampangnya gitu
kamu bisa subscribe, like, komen positif, dan juga share video ini. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena di channelku ini aku berfokus, meskipun nanti aku bikin fun reading, tapi aku berfokus pada self development, pengembangan kepribadian, pengembangan diri, pengembangan bakat, pengembangan kemampuan atau pengembangan spiritual, pengembangan jiwa, hal-hal seperti itulah ya, yang di dunia yang seperti ini, yang carut marut seperti ini, yang ya you know lah, kamu yang punya diikuti spirit guide pasti kamu tahu dunia ini seperti apa kondisinya. Nggak biasa, jelas ini nggak biasa. Apalagi akhir tahun ini kamu perlu berhati-hati kalau kamu nggak segera menjalani tugas hidupmu ini ya. Kalau kamu masih bingung aja, bingung terus nggak segera untuk meyakininya dan segera untuk menindaklanjutinya, hati-hati. Akhir tahun ini sampai mungkin 1 tahun ke depan lah ya, apa yang kamu lakukan ya, kalau kamu tidak bertanggung jawab terhadap tugasmu ya, kamu akan segera mendapatkan rewardnya, punishmentnya ya, hati-hati. Oke, aku langsung menuju ke file 2 ya. Oh ya, yang mau private reading ada nomornya di bawah, tanya tata cara dan juga price listnya. Oke, bye bye, sampai ketemu di file 2. File 2 ya, di sini apa pesan dari spirit guide-mu untukmu. Aku tata dulu kartunya, nanti aku jelaskan satu persatu. Ada page of sword, oke, 4 of sword, 10 of pentacles, 3 of sword, ace of pentacles, the high priestess ya. Apa pesan dari spirit guide kamu khusus buat kamu yang udah tahu dan udah mulai menjalani tugas hidup? Aku jelaskan yang atas dulu. Kondisi kamu saat ini adalah kamu dalam fase beristirahat sejenak gitu ya. Aku rasa kamu yang di file 2 ini gitu ya, kamu sudah tahu, kamu sudah mengenali bahwa oh ya, ini tugas hidupku, oh ya, aku harus bertanggung jawab terhadap ini gitu. Makanya di sini Ten of Pentacles ya. Jadi kamu udah mencapai kestabilan hidup. Kamu sudah mengenali dirimu sendiri, kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri, dan saat ini kamu sudah mulai membagikan kepada orang lain. Tapi di sini ada page of sword dan juga 4 of sword. Mungkin ada beberapa hal yang kalau dari energinya gitu ya, kamu sedang mencari formula khusus biar tugas hidupmu ini bisa berjalan secara efisien. Ini tergambar jelas page of sword, kamu mencari, kamu berkomunikasi kepada banyak orang, kamu memulai sharing terhadap orang-orang dengan lapisan pengetahuan yang berbeda-beda gitu ya. Entah itu dari anak kecil, orangnya lebih tua daripada kamu, atau sepantaran dengan profesinya masing-masing, dan dengan latar belakangnya, budaya, terus bahasa dan lain sebagainya ya masing-masing. Itu kamu udah mulai mencari gitu ya, kamu udah mulai mencari makna-makna dari setiap perkataan orang yang kamu temui gitu, dan kamu mencari efisiensi dari oh, aku gimana sih caranya biar tugasku hidupku ini berjalan ya, intinya kamu biar bisa menebarkan atau menjalani ini nih maksimal gitu loh ya, optimal gitu ya. Tapi saat ini kamu beristirahat dulu gitu, beristirahat sejenak, dan di sela-sela istirahat kamu ya, kamu ngobrol. Itu tadi aku bilang ya, itu adalah metode istirahat kamu saat ini gitu. Karena kamu butuh mencari perspektif baru kaitannya dengan tugas hidupmu ini. Terus di sini ada 3 of sword, ace of pentacles, the high priestess ya. 3 of sword, kemungkinan besar kenapa kamu beristirahat ya, karena bisa jadi kamu sedang ngerasakan sakit hati ya, kamu disakiti oleh orang terdekatmu
kemungkinan kamu dihianati, entah itu sahabat, kayaknya aku ngerasa ini sahabat deketmu ya. Ya ini namanya general reading, makanya nggak bisa resonate ke semua orang ya, akan resonate ke beberapa aja. Kemungkinan besar ini sahabat kamu yang bener-bener kamu percayai, tapi dia menyakitimu ya, dia merobek kepercayaan darimu. Dan di sini Ace of Pentacles, the High Priestess. Dari momen ini gitu ya, ini membuat kamu jadi ya, makanya kamu juga beristirahat, kamu mencari banyak referensi melalui ngobrol dengan orang banyak. Jadi kamu lebih aku rasa kamu sering ngobrol dengan sahabatmu ini ya, dia juga spiritualis juga ya. Jadi mungkin kamu udah terlanjur percaya, ternyata ada satu momen dimana dia entah sengaja entah enggak menyakitimu, dan ini cukup dalam, sehingga kamu mulai mengobati luka kamu itu pelan-pelan. Di sini Ace of Pentacles, jadi kamu mulai melangkah pelan-pelan ya, tapi pelan-pelannya ini kamu sambil mengobati lukamu biar ini tidak mengganggu tugas hidupmu. The High Priestess ya, kamu semakin dari momen ini ya, kamu jadi semakin mendekatkan dirimu kepada Sang Pencipta, dan kamu semakin sadar bahwa oh ya, ternyata aku nggak boleh bergantung kepada manusia, dan ini di ambang kamu bergantung pada temanmu ini ya, karena saking seringnya ada apa-apa kamu sharing ke dia gitu ya, ada apa-apa kamu ya kayak seakan-akan udah jadi jaga nih gitu ya. Dan ini makanya semesta mengingatkan kamu untuk tidak terlalu terikat dengan seseorang. Jelas orang yang spiritualis semuanya itu tidak mungkin dia akan terikat secara emosional terhadap orang lain ya, sesama ya, maksudnya orang lain lah ya. Meskipun misalkan empath, dia terikat secara emosinya, secara energinya, tetapi dia tidak terikat secara individualnya ya. Nanti kapan-kapan mungkin akan aku bahas tentang ini ya, tentang kemelekatan, tentang keterikatan. Ini pembahasan aku bahas dari sisi psikologi transpersonal ya, dari sisi psikologi spiritual gitu ya. Ini pembahasan yang sangat menarik ya, next. Makanya kamu subscribe ya, jadi dan tekan tombol notifikasi lonceng biar gak ketinggalan gitu. Intinya itu, dan kamu semakin paham, oh ternyata memang benar ya, aku nggak boleh gitu terikat dengan satu orang dua. Intinya kamu nggak boleh terikat. Makanya apa yang udah kamu lakukan ini benar, kamu sudah berada di jalur yang benar, kamu sudah tepat lah ya. Intinya oh ternyata tidak, aku mencari pelajaran tuh tidak hanya dari satu orang aja, banyak orang di luar sana. Meskipun orang di luar sana itu bukan orang yang spiritualis, meskipun itu anak kecil, pasti mereka semua menyimpan kebijaksanaan masing-masing ya, dan itu tidak akan kamu temukan ketika kamu menutup diri. Dan ini kamu bagus, kamu udah tahu itu, meskipun saat ini kamu sakit hati. Tapi sorry ya kalau ada banyak suara-suara, aku lupa nggak nonaktifkan notifikasinya ya. Lanjut, jadi terganggu ya, sorry ya. Intinya kamu udah tahu jalan yang kamu lakukan, dan ini bagus. Tapi kenapa spirit guide kamu ingin menyampaikan pesannya ke kamu? Ada the giveaway ya, beliau hanya ingin, ibaratnya gini, seperti seorang kakek yang menyemangati cucunya, kamu pasti kuat nak ya, kamu pasti kuat cucuku gitu. Kamu pasti bisa menjalani ini, tenang, kamu tidak sendirian, tenang, aku ada di sini, ada leluhurmu juga, ada universe yang selalu mengawasi dan selalu siap siaga untuk mengabulkan apapun yang kamu inginkan.
dan apapun yang kamu butuhkan kaitannya dengan tugas hidupmu ini. Aku rasa tugas hidupmu adalah kamu banyak berbagi, dan kamu yang terkhusus yang lihat file 2 ini ya, pilih file 2 ini. Kamu secara finansial wow banget. Tapi memang itu tadi, kamu tidak punya keterikatan dengan semua orang. Otomatis bisa jadi kamu pindah-pindah hidupnya, bahkan bisa pindah-pindah negara gitu ya. Tapi ya kamu tetap akrab dengan semua orang, tapi hatimu hanya terikat pada universe. Dan ini sudah kamu mulai bangun gitu ya. Dan kamu sudah paham, oh ternyata yang boleh aku jadikan sandaran hanyalah alam semesta, hanyalah Tuhan, hanyalah yang Maha Esa. Oke. Selamat ya semangat juga ya. Kamu sudah berjuang sejauh ini, dan ini tugasmu untuk banyak berbagi kepada orang lain. Kamu tetap ya, kalau misalkan ada orang yang mengkhianatimu, ya memang ini adalah salah satu bentuk kasih sayang dari universe, biar kamu tidak lupa terhadap dia ya. Dia cemburu gitu ya kalau kamu terlalu melekat pada satu atau dua orang. Makanya inilah yang kamu dapatkan, bukan karena universe tidak sayang, tapi justru karena beliau sayang gitu ya. Oke, itu aja buat yang milih file 2. Terima kasih yang udah nyimak sampai akhir ya. Yang belum subscribe, yang baru ketemu channel ini, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian menyukai pembahasan yang seperti ini ya. Jadi kalau kalian subscribe, like, komen positif, dan share, maka otomatis channel ini terus ada, terus berkembang, dan semakin banyak orang yang menemukan channel ini, sehingga ya kamu juga berkontribusi membantu teman-teman yang seperti kamu ya, yang berjuang di jalan Tuhan, di jalan cahaya bahasanya ya, agar mereka tidak terombang-ambing gitu ya. Oke. Yang mau private reading boleh, kamu kalau mau konsul silakan, ada nomornya di description box. Silakan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Aku langsung menuju ke file 3. Bye bye. File 3, apa pesan dari semesta untuk kamu, pesan dari spirit guide untukmu. Sorry blank sebentar tadi ya. Ini khusus buat kamu yang udah tahu dan udah mulai menjalani tugas hidup. Oke, ini 4 sendiri ya. Tadi memang maunya 4 ini ya. Ada 6 of Swords, oke, King of Pentacles, Death, The Fool, The Chariot, Seven of Pentacles, Death. 2 kartu Death keluar di deck kartu yang berbeda ya. 2 jenis kartu tarot yang berbeda ya. Pantes tadi aku agak berat ya pas waktu shuffle ini ya, meskipun enggak aku shuffle di sini, tapi tadi aku juga shuffle sambil meditasi ya. Sorry, hidungku gatel. Aduh. Ya. Lanjut. Di sini ada 6 of Swords. Langsung aku bacakan 3-tiganya. Kenapa? Karena ini saling nyambung. Ya. Aku ngerasa tugas hidupmu ini berkaitan dengan kamu adalah salah satu orang yang diberi tugas yang cukup berat, dan ini nggak semua orang kuat ya. Aku aja kalau dikasih tugas kayak gini ya nyerah lah paling. Ya tugasku agak beda, tapi ini kamu yang tugas yang pilih file 3 ini tugasnya cukup berat. Kamu adalah salah satu orang yang dipilih oleh universe untuk menyaksikan proses kematian. Tidak hanya intinya kamu dijadikan saksi tentang apa yang namanya kematian. Ya, saksi yang aku bilang di sini nggak sesimpel yang
nggak sesimpel itu. Jadi bahkan mungkin kamu 40 hari atau 100 hari sebelum orang terdekat kamu yang kamu kenal itu meninggal atau kembali ke ke Maha Pencipta ya, kembali ke alam gitu ya, itu kamu sudah merasakan, kamu diberikan tanda-tanda, entah itu melalui mimpi, entah itu melalui bau. Ada loh yang mendeteksi orang ini nggak lama hidupnya itu dari bau, ada. Ya kalau kamu nggak ngerasain, mungkin kamu ngerasa hayalan gitu ya. Kalau kamu ngerasa itu hayalan, nggak usah nonton ya. Daripada nanti kamu nggak nyambung, pusing, terus komen negatif, wah bahaya ya. Sebenarnya kalau kamu komen negatif, yang rugi bukan aku sih nggak masalah ya, yang rugi kamu sendiri, karena apa yang udah kamu tulis itu kembali ke dirimu sendiri. Hati-hati ya, kalau kamu komen, wah ini channel nggak berguna misalkan ini ya, nanti kembali ke kamu. Jadi kamu akan dikabulkan oleh universe jadi orang yang nggak berguna. Hati-hati ya, apalagi di akhir tahun ini ya, kamu ngomong apapun hati-hati loh, di sekitarmu ada banyak saksinya ya. Oke, aku lanjut, aku nggak mau bahas itu, aku fokus di sini aja ya. Kamu salah satu orang yang jadi saksi ya, saksi akan kematian. Bahkan bisa jadi bisa melalui bau atau mungkin aura ya, beda ya, auranya orang yang mau meninggal tuh beda. Atau bisa jadi makhluk yang mengitarinya gitu, ada kemungkinan. Kalau nggak salah nih, apalagi kalau udah 40 hari, mulai menginjak 40 hari sebelum meninggal, apalagi 3 hari 24 jam. Kalau 24 jam ini makhluknya ini malaikat, mungkin ya, malaikat pencabut nyawa, itu udah stay di mana-mana, ngikut. Makanya kamu yang punya ini ya, ini ada kaitannya juga dengan bakat supranatural dan spiritual ya. Kamu bahkan bisa ngelihat loh makhluknya itu. Bukan kamu bisa ngelihat, tapi dia memperlihatkan diri terhadapmu. Nah, karena memang kamu ditugaskan untuk menjadi saksi akan kematian. Kenapa ya alam semesta atau universe bermaksud mencari beberapa hambanya yang dijadikan saksi seperti ini ya, karena biar tahu gitu, biar sifat-sifat dari Tuhan itu ada di dalam setiap makhluknya, dan yang bisa memanifestasikan merepresentasikan sifat-sifat Tuhan itu hanyalah manusia, karena manusia dibekali oleh akal ya. Makanya jangan heran kalau kamu jadi saksi tentang kematian. Karena apa? Manusia itu fana, apapun yang ada di dunia ini kecuali Tuhan itu fana, itu bisa mengalami kematian atau pindah dunia, pindah alam. Sedangkan Tuhan itu enggak, beliau kekal, beliau tidak bisa disamakan oleh makhluk. Makanya beliau memang menyengaja menciptakan manusia seperti kamu, salah satunya yang pilih bal 3 itu untuk menjadi saksi dan untuk merepresentasikan sifat-sifatnya, mau wujud ke dirimu gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya jangan heran dan jangan takut ya, kita kan hanya manusia biasa yang tugas kita ya udah ikuti aja alurnya. Maksudnya ikuti alurnya tuh karena kamu punya tugas hidup ini, ya udah jalani aja tugas hidupmu ya, meskipun berat. Walaupun aku ngomong kayak gini gampang ya, tapi kamu yang jalani itu berat. Tapi aku yakin kamu tidak akan pernah kamu tidak akan kesulitan. Maksudnya kamu bisa menjalani ini, karena ya kan ditakdirkan seperti ini ya, otomatis kamu bisa kan gitu ya. Gak mungkin universe meninggalkanmu sendiri, gak mungkin. Beliau pasti akan selalu
bersiap siaga untuk sewaktu-waktu apa yang kamu butuhkan akan dikabulkan olehnya. Ada the Fool, the Chariot, Seven of Pentacles, Death. Ya, ini tentang perjalanan hidup manusia. The Fool itu nol ya, dan the Chariot itu perjalanan. Seven of Pentacles itu usaha, berjuang atau memperjuangkan nasib, memperjuangkan kehidupan. Dan di sini Death akan ada akhir dari siklus ya. Jadi dimulai dari siklus awal diakhiri dengan siklus kematian atau keberakhiran ya. Dan itu kan seperti lingkaran, itu muter gitu ya. Jadi itulah siklus manusia tuh seperti itu, makhluk hidup tuh seperti itu. Hanya Tuhan yang kekal tidak mengalami siklus-siklus seperti itu ya. Kamu perlu mempelajari tentang siklus-siklus ya. Banyak-banyaklah membaca tentang seperti itu biar kamu nggak terlalu takut ya. It's okay, kamu nggak sendirian, ada orang-orang di luar sana yang juga punya tugas seperti ini ya kan. Dan pasti yakin di sekitar kamu semesta akan membantu kamu, yakin aja ya. Pesan dari spirit guide-mu, the arrow, spirit guide-mu bilang bahwa jadilah seperti anak panah. Ketika busur panah itu ditarik ke belakang ya, sebelum kamu maju jauh ke depan, pasti kamu akan ditarik ke belakang dulu. Filosofinya seperti itu ya. Kamu akan mundur dulu ya, dan itu sakit kan, kalau dimundurkan itu kan paksa. Nah, ketika kamu sudah mundur seperti anak panah itu loh, dan setelah mencapai kelentingan yang paling jauh gitu ya, yang paling maksimal, terus dilepaskanlah anak panah itu. Dan lihat, anak panah itu kan nggak mungkin setelah dipanah gitu terus dia balik lagi ke yang kemarin atau balik lagi ke sebelumnya, nggak mungkin lah ya. Jadi yang spirit guide kamu berpesan bahwa majulah terus, jangan melihat ke belakang, jangan pernah takut, jangan terbayang-bayang, maju seperti anak panah. Entah di depannya ada apa-apa, pokoknya maju aja ya, karena spirit guide-mu akan selalu membantu kamu ya. Ketika kamu merasa takut, beliau pasti akan menjagamu, beliau pasti akan mengingatkan kamu kalau kamu lagi salah jalan sedikit ya. Dan beliau juga ya, beliau meskipun tidak selalu berada di sampingmu, tapi pasti akan selalu mengawasi, dan pasti akan datang di saat yang benar-benar darurat. Ingat, kamu jangan ngerasa sendirian, yakin aja, maju aja. Meskipun benar, aku tahu ini rasanya sangat menakutkan ya, sangat-sangat menakutkan, aku tahu itu. Tapi ya nggak apa-apa, kamu perlu ya sudah, kembalikan aja ke Sang Pencipta, maka kamu akan jadi jauh lebih tenang. Kalau mungkin masih bingung, atau ya kamu bisa sharing kepada teman sesama yang punya energi spiritual atau punya kemampuan yang sama gitu ya. Oke, itu aja buat yang pilih file 3 ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Bagi yang pertama kali ketemu channel ini, jika kalian seneng ya dengan channel-channel yang kaitannya dengan pengembangan diri gitu ya, self development atau makanan jiwa gitu. Kalau kamu haus akan jiwa serasa kering, dan kamu haus akan nasihat-nasihat dari kartu tarot gitu, melalui kartu tarot kaitannya dengan spiritualisme gitu, maka kamu perlu subscribe dan tekan tombol notifikasi lonceng di channel ini. Dan juga jangan lupa like, komen positif, dan share biar channel ini terus ada dan biar direkomendasikan oleh YouTube. Kalau semakin banyak yang share, semakin banyak yang like, semakin banyak yang subscribe, maka maka YouTube akan semakin banyak merekomendasikan, dan tentu kamu ikut berkontribusi membantu teman-teman ya, teman-teman di luar sana yang punya nasib yang sama, yang punya tugas hidup yang sama seperti kamu, agar mereka tidak
terombang-ambing, kebingungan gitu ya kan, nggak enak ya rasanya terombang-ambing itu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak ya semuanya. Mungkin kita ketemu di video-video selanjutnya. Buat yang mau private reading, ada nomornya di bawah ya, di deskripsi, kolom deskripsi. Silahkan klik tanya tata cara dan juga price listnya. Kita ketemu di video-video selanjutnya.